Taib, adapun yang diinginkan oleh istri dari suami. Ini para suami dengerin. Istri itu butuh cinta dan kasih sayang. Butuh cinta dan kasih sayang. Ya, karena perempuan itu lebih mendahulukan perasaan daripada akal. Kalau tadi di suami kita bicara penghormatan, penghargaan ya. Ya karena itu yang dia inginkan. Kadang-kala perasaan dia tidak terlalu dia pikirkan. Tapi dia perlu cinta. Tapi perempuan dia butuh kasih sayang. Dia perlu belayan. Bagaimana Rasulullah SAW cintanya kepada Aisyah. Beliau kadang-kala berangkat ke masjid, sebelum berangkat dia kecup istrinya. Dia tunjukkan cinta. Maka suami ketika mau berangkat kerja, kecup istrimu. Rasulullah SAW mau ke masjid mencium istrinya. Beliau ditanya, siapa orang yang paling kau cintai? Aisyah. Beliau sebutkan hal itu. Maka jangan sampai suami ini ya, hubungan sama istrinya sekedar hubungan kayak hubungan apa ya, bos sama anak buah. Jangan. Yang kedua, istri perlu penghargaan. Ya. Dia bekerja 24 jam di rumah. Kita bicara nih istri yang kerja di rumah ya. Kadang-kala ada istri yang kerja di luar ya tetap butuh penghargaan. Tapi ada istri yang 24 jam di rumah. Dia capek, dia lelah. Pernahkah engkau ucapkan kepada dia ketika menyuguhkan makanan kepadamu syukran? Jazakillah khair. Di kantor kalau anak buahnya ngantarkan surat. Kalau ada CS mungkin yang ngantarkan makanan, yang bersihkan ruangannya, dia katakan makasih, jazakumullah khairan. Kalau dia makan di warung, dia ucapkan jazakumullah khairan, terima kasih, syukron. Tapi kadang-kadang istrinya nggak pernah dapat kalimat syukron. Yang ada celaan, makanannya kurang ini, kurang itu. Dibikinin kopi. Kadang-kala merasa kopinya dingin. Kenapa kau nggak katakan syukron? Dia perlu. Perempuan itu kalau di rumah menjadi segala sesuatu dia. Dia menjadi babysitter, menjadi koki. Kayak jamaah, perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Bukan diciptakan dari baja. Kalau perempuan itu diciptakan dari baja, sudah leleh dia. Dengan tugas-tugas dan pekerjaan. Bagaimana dia hamil. Masih melayani suami. Hamil, punya anak juga. Kerjaan rumah dia harus selesaikan, dia harus menyambut suaminya. Dia harus mendengarkan keluhan suaminya. Maka ingat, dia diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Iya, dia bengkok. Dia tidak diciptakan dari tulang kepala. Tidak diciptakan dari tulang tangan. Tidak diciptakan dari tulang kaki agar kau sadar. Dia diciptakan dari tulang rusuk. Yang ada di sampingmu selalu. Yang tanganmu seharusnya melindungi dia. Bukan itu dia. Maka hargai dia. Ketika dia hamil lahir anakmu. Apa yang kau berikan kepada dia? Sebagian gak punya uang. Tapi hargai dia dengan bikin piagam. Ucapan terima kasih buat istri. Nah, penghargaan. Suami kadang-kadang dapat penghargaan di tempat kerjanya. Istri kasih penghargaan. Belikan dia bunga, mawar, yang kasih tulisan, yang ada cinta dan sayang di sana. Tulis surat. Sebelum berangkat kerja taruh di bawah bantal. Sehingga ketika istrinya bersih-bersih bantal, dia temukan surat cinta suaminya. Masya Allah. Tapi kalau yang bersihin kamar pembantu yang dapat surat cinta nanti. La yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak berterima kasih kepada Allah yang tidak berterima kasih kepada manusia. Ucapkan terima kasih. Pujilah dia. Puji.
Yang ketiga, istri perlu perhatian dan pendampingan juga. Perhatikan dia. Jangan engkau berpikir, aku capek kerja. Istrimu juga capek bekerja. Apalagi yang ibu rumah tangga. Dia lelah. Rasulullah SAW ngobrol sama istrinya. Malam hari sebelum tidur, beliau ngobrol dulu sama istrinya. Yang keempat, sebelum yang ketiga perhatian ini jamaah ya. Anda ingat dengan dua istri jenderal. Ketika haji di Mina dia cerita. Syafiq kata dia, tolong sampaikan kepada para suami. Kita tuh kalau secara materi udah dicukupin. Dikasih fulus terus sama suami. Cuma yang kita butuhkan itu bukan hanya uang. Kita perlu perhatian. Iya. Perempuan itu bukan boneka. Dia perlu perhatian. Yang keempat, perempuan itu ingin didengarkan isi hatinya. Laki-laki di tempat kerja ngobrol sama banyak orang ya. Sampai rumah, istrinya sibuk di rumah dari pagi sampai sore kadang-kadang. Ini kalau sama-sama, kalau yang satu kerja, yang satu di rumah. Tapi kalau sama-sama kerja, pulang ke rumah itu siapa yang mau mendengar curhatan satu sama lain yang ada tidur kecapean. Yang ada marah-marah kadang-kadang. Maka sang suami hendaklah memperhatikan. Duduk sama istrinya. Pegang tangan istrinya sebelum tidur umpamanya. Mungkin istri mau cerita ini itu. Nabi SAW itu mendengarkan ceritanya Aisyah. Cerita panjang Aisyah itu. Ada hadis Ummi Zar. Nabi dengerin cerita. Padahal Nabi ini dapat wahyu dari Allah. Insya Allah dengan ceritanya Aisyah beliau tahu. Tapi beliau dengerin. Ada suami-suami kalau istrinya lagi cerita, oh aku udah tahu itu ya cerita yang itu kan, oh aku udah baca. Subhanallah. Jadilah pendengar yang baik. Sebagaimana ketika dokter ini mendengarkan pasiennya cerita, dia dengerin. Kenapa istrinya tidak? Yang kelima, istri itu ingin disertakan dalam kesenangan suami. Dia. Rasulullah SAW itu tahu. Jadi ketika suami lagi gembira, ya berbagi kegembiraan sama istri gitu. Jangan sampai berbagi masalah sama istri tapi kegembiraan gak pernah berbagi. Kalau lagi makan enak, mungkin sang suami lewat warung, apa ini itu. Insya Allah. Kau lihat. Mungkin ada sesuatu yang istrimu suka, belikan. Katakan kepada istri, Allah aku tadi ingat sama engkau. Aku mampir di warung. Nabi SAW subhanallah pernah diundang oleh seorang sahabat untuk makan enak nih. Nabi tanya, Aisyah diajak enggak? Oh enggak, cuma engkau ya Rasulullah. Kata Nabi, enggak kalau gitu. Nabi menolak undangan tersebut. Datang lagi orang itu, Aisyah diundang juga? Enggak, kata dia. Nabi menolak lagi. Sampai ketiga, iya sama istrimu. Baru Nabi berangkat. Subhanallah. Ahibati fillah. Yang keenam. Yang inginkan oleh istri itu suasana santai dan menyenangkan di rumah. Istri menciptakan baiti jannati, rumahku surga. Ketika engkau sudah sampai ke rumah itu, jadilah engkau suami. Ada suami-suami yang Masya Allah, di luar dia bos, di rumah juga jadi bos. Di luar dia komandan, dia jenderal, dia kapten mungkin, masih kapten pangkatnya, atau sudah jenderal. Masuk rumah, engkau jadilah suami. Jadilah bapak buat anak-anak. Titel, gelar, jabatan tinggalkan. Kau masuk rumah tinggal di sana. Santai suasananya. Nabi SAW santai sama Aisyah. Ngobrol, cerita, ketawa-ketawa. Itu terjadi di rumah Nabi SAW. Sampai rumah bapak main petak umpet sama anaknya. Itu diinginkan. Istri kalau melihat bapak main sama anaknya. Main kuda-kudaan ya. Subhanallah. Senang banget tuh istri.
ketika ditanya Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi itu di rumah ngapain sih? Ngapain Nabi kalau udah masuk rumah? Beliau kan jenderal. Beliau panglima perang. Tapi kalau di rumah ngapain Nabi SAW? Apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha? Ma yaf'alu ahadukum fi mihnati ahli. Yang dilakukan Nabi seperti yang dilakukan salah seorang kalian di rumah jika membantu istrinya. Yakhsifu na'lahu. Jahit sandalnya sendiri, bajunya robek beliau jahit. Kadangkala timbanya rusak beliau perbaiki. Sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi alaihi salatu wasallam seperti itu ketika di rumah. Bukan teriak-teriak manggil istrinya, "Tar, sini. Fulana, sini." Istrinya, "Siap." Enggak, dia istrimu. Dia bukan pembantu, dia bukan pekerja. Dia istrimu, pendamping hidup. Ibu anak-anak. Dia teman tidur. Maka tolong suasana santai itu tadi dengan ketika seorang dokter umpamanya, dia letakkan sudah semuanya. Di rumahnya dia menjadi istri, menjadi suami dan menjadi bapak yang baik buat anak-anaknya. Rasul SAW mengatakan, "Kullu syai'in laisa min dzikrillah azza wa jalla fahuwa laghwun wa lahwun aw sahwun." Semua hal yang tidak mengandung zikrullah, mengingat Allah, itu adalah melengahkan, melalaikan, melupakan, kecuali 4 hal. Yang salah satunya adalah mula'abatuhu ahlah. Seorang suami bermain-main sama keluarga. Nabi itu lomba lari sama Aisyah. Kejar-kejaran sama Aisyah. Radhiyallahu ta'ala anha wa sallallahu ala nabiyina wa sallam. Nih Zaid bin Thabit, muridnya Anas bin Malik. Yang Anas ini adalah pelayannya Nabi SAW. Kana Zaid bin Thabit min afkahin nas fi ahli. Zaid bin Thabit, afwan ini. Nah. Ya ini ceritanya. Maaf, bukan Zaid muridnya Anas. Ini Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Ini ceritanya budaknya Thabit bin Ubaid mengatakan, "Kana Zaid bin Thabit min afkahin nas fi ahlihi." Dia itu adalah orang yang paling suka bercengkrama ketika di rumah bersama keluarganya. Wa azmatihi 'indal qaum. Tapi kalau sudah ketemu sama kaum, dia jadi lelaki, gentle dia. Tunjukkan hal itu. Jangan di luar ketawa-ketawa, asyik sama kawan-kawannya, di rumah jadi macan. Bukan tempatnya jadi macan di rumah. Ahibati fillah. Yang ketujuh, yang diinginkan istri dari seorang suami, kedekatan dengan anak-anak. Tolonglah bapak itu. Ya, anaknya diajak ke masjid, sholat di masjid. Anaknya diajak beli sesuatu. Makan sama anaknya, naik motor sama anaknya, bermain sama anak-anaknya. Ngajarin anaknya. Dengerin tuh hafalan Quran anaknya, doa-doa yang dihafal sama anaknya. Nabi SAW tuh dekat banget sama anaknya. Dekat, bahkan sama cucunya beliau dekat. Kadangkala ada bapak yang sibuk cari duit. Sekali lagi cuma jadi mesin pencari uang. Tugas terbesar seorang ayah itu adalah menyelamatkan istri dan anak-anaknya dari api neraka. Bukan cuma cari duit. Maka subhanallah, ada yang mengatakan anak nih dapat dari orang tuanya cuma fulus, dari ibunya cuma air susu, pendidikan gak dapat. Akhirnya dia sibuk cari kawan-kawan di luar. Tolong dekat, jadikan mereka kawan. Yang kedelapan, perempuan itu ingin dimaklumi kekurangannya dan dimaafkan. Ini buat para suami. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Bukan untuk diluruskan. Engkau luruskan, patah. Terus gimana? Wastamti'u fihinnal iwad. Kata Nabi, bersabar engkau.
Bersenang-senanglah dengan kondisi kau tahu ada kebengkokan di diri dia. Suami yang harus paham gitu. Sabar. Ya, kalau dia punya banyak kesalahan, kata Nabi SAW, la yafraq mu'minun mu'minah. Jangan sampai seorang yang beriman itu membenci istrinya yang beriman. In kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Kalau ada perilaku istrinya yang tidak dia sukai, bukankah ada yang lain yang dia sukai? Kenapa kau nikahin dia? Pasti ada kelebihan tuh perempuan. Maka lihatlah kepada kelebihannya. Maklumi kesalahan dia. Nabi SAW memaklumin istri-istrinya. Kadangkala Aisyah angkat suara. Kadangkala ada yang bantah istrinya. Tapi dimaklumi sama Nabi SAW. Ahibati fillah. Kemudian yang terakhir, yang ke-9 nih, suami itu, istri itu ingin suami yang dermawan. Jangan pelit. Jangan bakhil. Kalau engkau punya kelebihan harta, yang engkau berikan kepada istrimu itu sedekah. Asalkan engkau berharap pahala dari Allah SWT. Jadi sifat bakhil ini termasuk akhlak yang buruk. Sedangkan suami dipilih itu adalah yang agamanya baik, akhlaknya mulia. Rasul SAW mengatakan, la yajtami'u asyuhu wal iman fi qalbi abdin abadan. Nggak pernah berkumpul tuh sifat kikir dan iman di dalam hati hamba selama-lamanya. Maka para suami mau dibuat apa tuh duit? Dikumpulin, ditumpuk ya. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati. Kata Allah, orang yang punya keluasan rezeki, berikan nafkah kepada istrimu sesuai dengan keluasan. Yang memang rezekinya terbatas, ya udah. Sesuai dengan rezeki yang dia miliki. Istri itu benci sama perempuan yang, sama laki-laki yang bakhil. Paling